Bab 2231, Larangan Lembah Excalibur. Nama, Sistem Pemakan Super Penulis, Plus mematikan mengatur ulang. Masalah sumber daya tidak diragukan lagi merupakan masalah besar bagi Yesuan. Faktanya, memang benar bahwa ruang melahap Yesuan dapat menjadi semacam obat dewa, tetapi pertama-tama, sumber daya yang dibutuhkan Yesuan tidak hanya sumber daya seperti Sen 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 Chao, tetapi juga banyak sumber daya lainnya. Obat ajaib tidak lebih dari obat mujarab. Banyak obat dewa tidak hanya memiliki lingkungan khusus, tetapi bahkan kekuatan ilahi yang dibutuhkan bersifat spesifik. Oleh karena itu, ruang melahap Yesuan hanya dapat menumbuhkan sebagian kecilnya, dan sebagian besar sisanya, tidak ada cara di ruang penanamannya. Adapun sumber daya lainnya, seperti senjata ajaib, bahkan lebih mustahil untuk mengandalkan ruang fagosit untuk tumbuh. Mungkin Yesuan dapat meningkatkan ruang melahap di masa depan, membuatnya lebih cocok untuk ditanami, tetapi sekarang itu tidak cukup. Selain sumber daya, itu adalah masalah kabinet. Sebenarnya, Yesuan tidak dapat mengurusnya. Si kecil berada dalam keadaan entah di mana. Dia diizinkan untuk ditempati oleh kabinet dan diizinkan untuk mengendalikan organisasi. Bagi Yesuan, tidak akan ada pengaruh besar sama sekali. Dia dapat terus mencari pendaratan untuk menyelesaikan misinya. Namun, Yesuan tidak dapat melakukannya. Karena dia datang ke alam para dewa, dia datang ke sini, mungkin dengan nalurinya sendiri. Yesuan tidak akan melepaskannya. Sekarang karena ada sumber daya, maka Yesuan dapat melakukan banyak hal. Sudah waktunya untuk menyelesaikan masalah Mo Sangge, yang terkuat dari 5 dewa sejati. Yesuan benar-benar tidak dapat mengatasinya sekarang, tetapi jika Anda mengenal semut, maka Yesuan pasti merupakan hal yang baik. Sistem, saya perlu menyempurnakan pertahanan serangan yang kuat. Apakah Anda punya saran yang bagus? Hei, sistem meminta, sesuai dengan kebutuhan tuan rumah, sistem memberikan 3 pilihan, silakan tuan rumah yang memutuskan. Hei, pilih 1, tuan rumah dapat menyempurnakan larangan pemanggilan khusus, pintu tepi sihir. Setelah larangan ini dibuka, itu akan membuka portal ke tanah misterius untuk memanggil Dewa Iblis untuk membantu. Hei, sistem meminta, larangan ini dapat memanggil iblis yang kuat, tetapi tidak mudah untuk dikendalikan. Oh, pilih 2, tuan rumah dapat menyempurnakan perintah untuk menghancurkan dan melarang. Larangan ini memiliki kemampuan serangan tunggal yang sangat kuat, hampir dapat membunuh target apapun di bawah wilayah Lord. Hei, sistem meminta bahwa perintah penghancuran hanya dapat diserang 3 kali. Dan itu membutuhkan banyak sumber daya. Oh, pilih 3, tuan rumah dapat menyempurnakan larangan lembah Excalibur. Larangan ini dapat memanggil pedang tak terbatas dari lembah Excalibur untuk menyerang musuh, dan terus bertarung sesuai dengan sumber daya yang disediakan oleh tuan rumah. Hei, sistem meminta bahwa setelah larangan Excalibur diaktifkan, ia membutuhkan tuan rumah untuk menggunakan kekuatan atau sumber daya ilahi untuk mempertahankannya. Yesuan melihat ketiga pilihan ini dan sedikit mengernyit. Dapat dikatakan bahwa ketiga pilihan tersebut bukanlah yang paling diinginkan oleh Yesuan. Sistem, apakah tidak ada pilihan lain? Hei, sistem meminta, kekuatannya lebih terbatas, level host saat ini tidak cukup, tidak dapat disempurnakan, tetapi kekuatannya tidak cukup untuk dilarang, tidak merekomendasikan penggunaan host. Ternyata tampaknya wilayahnya sendiri kini telah menjadi alasan utama untuk membatasi pemurnian-pemurnian. 3 pilihan, oke, lalu pilih 1 dari 3. Memanggil Dewa Iblis, Yesuan pertama kali mengesampingkannya, karena Yesuan tidak yakin dia memanggil orang-orang. Itu, dapatkah kamu mengusir mereka? Dan kekuatan perintah yang paling kuat untuk menghancurkan, Yesuan tidak dapat digunakan, bagaimanapun, hanya dapat menyerang 3 kali, bahkan jika Yesuan berhasil membunuh 3 pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya, tetapi untuk seluruh situasi, dampaknya tidak besar. Oleh karena itu, Yesuan dapat memilih, pada kenyataannya, hanya ada 1, lembah Excalibur. Sistem, mulai menyempurnakan lembah Excalibur. Hei, sistem memberitahu bahwa pemurnian ini membutuhkan waktu 7 hari. Ini akan membutuhkan setengah dari cadangan sumber daya tuan rumah. Apakah tuan rumah sudah dikonfirmasi? Konfirmasi, setengah dari cadangan sumber daya. Selama itu mampu menghilangkan kabinet, maka Yesuan tidak peduli, bahkan jika Yesuan sangat kekurangan sumber daya, tetapi pada kenyataannya, tidak, bagaimana mungkin.
Ye Xuan bukanlah orang yang kikir. Dia menginginkan sumber daya, tetapi dia tidak bermaksud bahwa dia akan menjadi orang yang kikir. 7 hari, Na Yexuan menunggu selama 7 hari. Pada saat ini, di belakang Mosangge, binatang totem penjara sekali lagi mulai dihancurkan. Sekarang, harapan mereka semua tertuju pada panggilan Dewa Iblis kuno, jadi kecepatannya juga jauh lebih cepat. Faktanya, sekarang Mogege telah mengumpulkan sebanyak 900.000 binatang totem. Dengan kata lain, hanya 90.000 kepala yang dapat melaksanakan rencana mereka. Saat ini, sebanyak 80.000 binatang totem telah dikirim dari tempat lain. Dapat dikatakan bahwa kedua belah pihak bersiap dengan gugup. Pada saat yang sama ketika Ye Xuan menyempurnakan sistem, ia juga mengeluarkan perintah untuk persiapan menyeluruh. Seluruh kota Lingbo telah dimobilisasi. Tidak peduli apapun itu, orang-orang bersiap dengan gugup saat ini. Semua orang tahu bahwa ini adalah perang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan bahkan pertempuran untuk menentukan nasib Lingbo. 7 hari, tetapi hanya sekejap mata. Ketika Ye Xuan melihat larangan super oleh bendera berwajah 666 yang telah disempurnakannya di depannya, hati Ye Xuan jauh lebih tenang. Pertempuran terakhir, sekarang, itu akan segera dimulai. ... Ye Xuan berdiri di puncak pemerintahan kota, dan melihat puluhan ribu pasukan yang berkumpul di bawah kakinya. Tidak ada kesedihan dan kegembiraan di wajahnya. Puluhan ribu orang ini adalah pasukan elit di seluruh kota Lingbo. Puluhan ribu orang ini semuanya terdiri dari para dewa dan dewa. Mengenai kondisi manusia, saya khawatir tidak ada ruang untuk bermain dalam pertempuran ini. Semuanya, saya tidak ingin mengatakan apapun lagi. Jika kita bertarung, saya pikir semua orang sangat jelas. Jika Anda tidak ingin menjadi orang yang cemburu, maka ambil senjata ajaib Anda dan perjuangkan. Petik 2. Musuh sangat kuat. Tidak diragukan lagi bahwa kabinet itu kaya. Mereka memiliki 5 dewa sejati. Alam rata-rata mereka lebih tinggi dari kita. Tapi bagaimana dengan itu? Kami tidak akan pernah menyerah pada kota Lingbo. Anda juga harus tahu bahwa apa yang telah Anda lakukan di Mozambik, apa yang sedang terjadi, bukanlah milik kami, itu adalah rumah kami, itu adalah rumah kita semua. Berjuang, mari kita berjuang bersama, mari kita berjuang bersama, mari kita mati. Tangan Ye Xuan terangkat tinggi, dan tiba-tiba dia mengepalkan tangan dan berteriak keras. Pertempuran mau tidak akan mundur. Pertempuran mau tidak akan mundur. Puluhan ribu orang, bukan ratusan ribu orang berteriak keras, semua orang yang melampaui dunia manusia datang. Kali ini, kota Lingbo, semua kekuatan, kemanusiaan Tuhan mungkin tidak dapat bermain di medan perang frontal. Peran yang terlalu besar, tetapi mereka juga akan bertindak sebagai tim cadangan dan mengapit. Sementara lebih jauh, manusia yang tak terhitung jumlahnya melihat ini, nasib. Mereka, hanya para prajurit yang memberi stasiun, mereka bahkan tidak memiliki hak untuk medan perang, karena mereka terlalu lemah. Berangkat, Ye Xuan melambaikan tangannya, gerbang kota-kota Lingbo terbuka, dan semua orang langsung menyelinap keluar di sisi lain kabinet. Bagaimana mungkin Anda tidak melihat aksi kota Lingbo? Pada saat ini, pemilik Mogege memandang dengan jijik pada pasukan kota Lingbo dan berkata dengan samar, semut-semut yang mencari kematian ini berkerumun di kota. Mungkin mereka bisa hidup selama beberapa hari lagi, tetapi karena mereka akan mati, maka kami akan memenuhinya. Haha, sekelompok massa, apa yang bisa mereka miliki selain sejumlah besar orang? Ingin melawan kita, mencari kematian, kali ini, itu semua untuk membunuh mereka. Hal yang sama berlaku untuk dewa sejati, dengan topeng misterius di wajahnya, membuatnya sulit untuk melihat seluruh wajahnya. Hampir semua orang memanggilnya orang bijak bertopeng. Karena tidak ada yang tahu namanya, tidak ada yang tahu penampilannya. Topeng, jangan meremehkan musuh, lawan masih memiliki beberapa cara. Terakhir kali mereka menunjukkan kebangkitan, itu bukan waktu luang. Orang ini disebut langit ajaib, dan yang terbaik adalah membunuh kekuatan magis. Fantasi, kamu tidak perlu sombong. Mengatur untuk mengirim kami ke tempat ini juga merupakan kepercayaan bagi kami. Kami hanya tidak berpikir bahwa kami telah beroperasi selama lebih dari 100.000 tahun. Kami menyaksikan para dewa iblis kuno dibangkitkan, tetapi beberapa orang melompat keluar dan temukan kematian. Orang ini adalah yang terkuat dari 5 orang, tidak ada yang tahu namanya, semua orang biasa memanggilnya bos.
Bos, ayo pesan, biarkan aku bergegas, bunuh orang-orang itu, rasa darah. Aku suka rasa darah, semakin banyak darah yang kuat, semakin aku bisa membuatku bersemangat. Haha, dewa-dewa mereka yang sebenarnya dan orang kuat dari dewa sejati. Aku harus membuka kepala mereka dan meminum darah mereka. Membunuh dewa perang adalah klaimnya. Namun, mereka yang ada di kabinet lebih bersedia memanggilnya pembunuh. Membunuh, tugasmu adalah melihat Yesuan itu, anak itu tidak sederhana, wilayahnya sangat rendah, tetapi kamu dapat mengurus kota Lingbo ini, tidak dapat diabaikan. Baiklah, jangan pergi ke Tuhan, kumpulkan murid-muridmu, karena orang-orang kota Lingbo datang untuk mati, maka kita tidak perlu bersikap sopan. Bos itu berbicara, tidak ada mobilisasi sebelum perang, karena bagi Mogege, ini tidak diperlukan. Seorang murid yang ditunjuk untuk kabinet mulai berkumpul. Kedua belah pihak saling berhadapan. Dapat dikatakan bahwa jarak seperti itu dapat dengan mudah diserang bahkan oleh kondisi manusia, tetapi tidak ada yang memulai lebih dulu. Bos itu berdiri dan menatap kota Lingbo. Dia berkata dengan lemah, semut, kamu masih memiliki kesempatan untuk memilih, menyerah atau mati. Membenci? Ini adalah penghinaan terhadap buah. Mungkin di matanya, orang-orang kota Lingbo tidak layak disebut. Yesuan juga berdiri. Alam para dewa yang kuat ini, karena dia akan secara aktif berbicara, maka Yesuan percaya bahwa dia tidak akan menyerang. Hei, ingin kita menyerah? Kalau begitu, mari kita lepaskan saja. Hei, nak, kaulah si jenius Yesuan, aku tidak melihatnya. Aku sudah menunggu Dewa Suci untuk memperbaiki. Kecepatan peningkatan ini benar-benar cukup cepat. Ia adalah seorang jenius. Namun, sebuah produk. Dewa misterius yang lebih rendah, kualifikasi apa yang kau miliki untuk berbicara denganku? Boom! Tiba-tiba, sebuah kekuatan yang kuat datang langsung. Tampaknya itu adalah gelombang tak terlihat yang menyerbu langsung ke Yesuan. Hei, alarm, alarm, tuan rumah sedang diserang dengan kuat, sistem secara otomatis bertahan. Oh, krisis telah terangkat. Hanya satu kalimat, tidak hanya membiarkan sistem secara otomatis bertahan, tetapi juga lebih dari selusin penjaga di sekitar Zhensuan. Sangat kuat, orang ini sangat kuat. Keadaan Tuhan yang sebenarnya, itu bukanlah keadaan misterius yang dapat ditantang. Yesuan menatap pria itu. Pada saat ini, Yesuan, meskipun ia tidak menderita luka apapun, tetapi juga tampak sedikit serigala. Nak, kau sendiri yang mencari kematian, maka aku akan memenuhimu. Bunuh aku. Orang yang ada di kabinet itu benar-benar mengambil inisiatif untuk menyerang. Juga, di mata mereka, orang-orang kota Lingbo adalah sekelompok massa. Sosok yang ditinju hitam itu langsung bergegas menuju kota Lingbo. Orang-orang ini adalah pemain jarak dekat yang terutama mengolah roh pemurnian. Di belakang mereka, banyak orang telah meluncurkan kekuatan gaib. Berbagai serangan misterius telah diserang dengan liar. Bunuh! Yesuan juga berteriak. Dalam sekejap, tubuh pemurnian kota Lingbo juga bergegas keluar, dan pada saat yang sama, tirai cahaya lahir. Boom! Di langit, energinya vertikal dan horizontal, dan retakan kekosongan yang konstan tercabik-cabik, dan kemudian dengan cepat diperbaiki. Di atas tanah, bumi telah hancur dalam sekejap. Lebih dari selusin gunung di sekitar medan perang, hanya gelombang serangan pertama yang dimulai, telah diratakan dengan tanah. Di langit, bola api, guntur dan kilat, badai salju, atau berbagai hukum aneh, binatang buas, hantu iblis terus-menerus menyerbu. Seorang pria kuat berteriak dalam tangisan, dan salah satu dari mereka mampu jatuh dalam kegilaan. Pertarungan langsung memanas sejak awal. Asap terbang, mulai larangan. Ya, nak, Yesuan tahu bahwa pertarungan ini adalah pertarungan yang mematikan, jadi dia sudah bersiap sepenuhnya, dan sumber dayanya tidak akan digunakan sejak awal. Di bawah kepemimpinan asap terbang, lebih dari 1.000 murid dewa dan sebanyak 30.000 murid dewa berkumpul bersama, langsung membuka larangan Excalibur. Yesuan adalah inti dari seluruh larangan dan pengendali. Biarkan kamu merasakan kekuatan bayangan pedang. Yesuan melambaikan tangannya, saat berikutnya, langit telah mengumpulkan segudang pedang. Ini adalah proyeksi hantu Excalibur di lembah Excalibur, untuk sementara waktu, bahkan melintasi langit. Hei, banyak pedang dan hujan bergegas keluar dan melintasi kerumunan yang dicekik di area tengah, langsung jatuh ke belakangmu. Pertahanan.
Para murid yang semuanya berada di lapangan memberikan sihir pertahanan mereka sendiri. Tetapi apakah Anda benar-benar dapat bersiap? Boom! Sebuah pedang dijatuhkan ke tanah, dan beberapa murid yang berada di kabinet langsung terhempas keluar. Meskipun senjata sihir pada mereka masih menjaga tubuh mereka, banyak pedang yang mengikuti telah secara langsung menghancurkan pertahanan mereka dan menghancurkan tubuh mereka. Boom! Sebuah jiangwang langsung mengenai seorang murid Mo Gege. Dalam sekejap, murid itu langsung hancur menjadi daging, dan orang mati tidak bisa mati. Pedang itu seperti hujan. Yang diinginkan Ye Xuan adalah efek ini. Yang dibutuhkan adalah gelombang penindasan. Sejak awal, Ye Xuan tidak berpikir untuk membuka larangan untuk kedua kalinya. Gelombang, hanya satu gelombang, gelombang pembunuhan. Kekuatan ledakan kekerasan. Mo Sangge membayar harga yang mahal untuk musuh ringan mereka. Setiap detik, ada ratusan murid yang mati atau terluka. Faktanya, sekali terluka, itu sama saja dengan kematian. Karena cedera, mereka bahkan lebih mustahil untuk dipertahankan. Di bawah kendali Ye Xuan, hujan pedang itu terus jatuh ke arah kerumunan dan memanen kehidupan. Di mana ada banyak orang, Ye Xuan akan menyerang di mana. Anak sialan, ada cara seperti itu. Menurutmu, kamu memiliki jangkauan serangan yang luas. Wan, San Feng, lepaskan aku. Ada senjata ajaib aneh di tangan topeng itu. Senjata ajaib ini tampaknya adalah bebatuan. Namun, saat topeng itu dilempar keluar, dalam sekejap akan berubah menjadi pegunungan, dan ada banyak sekali sosok di gunung itu. Orang-orang itu terus-menerus menyerang, dan seluruh pegunungan itu langsung jatuh ke arah orang-orang Lingbo. Ledakan. Entah berapa banyak orang yang tertimpa gunung, dan entah berapa banyak orang yang terbunuh oleh sosok-sosok di atas gunung itu. Bagaimana mungkin dewa yang kuat, dalam menghadapi perang, juga tampak begitu rapuh. Hancurkan, berikan aku kematian. Itu juga merupakan tembakan super kuat dari dewa sejati, dan itu adalah bosnya. Kekuatan ledakan dahsyat meletus darinya, dan tirai cahaya tak terlihat tiba-tiba muncul. Tirai cahaya itu, seperti tutup panci, langsung menempel di tanah, termasuk beberapa murid Mo Gege, dan sejumlah besar murid kota Lingbo. Ledakan, ledakan, dalam sekejap, kekuatan magis misterius yang dahsyat itu benar-benar meledak secara langsung, dan semua energi yang meledak sendiri itu terjepit ke arah pusat. Sebuah formasi asteris yang besar, yaitu tubuh dari murid-murid Lingbo yang tak terhitung jumlahnya, dan sebagian dari tubuh saudara-saudara kabinet. Sialan. Pada saat yang sama terkejutnya, Ye Xuan juga merasa bahwa hatinya berdarah. Kedua gelombang serangan ini secara langsung mengosongkan sudut kam kota Lingbo, takut bahwa itu tidak akan langsung dibunuh oleh ribuan orang. Ini adalah kekuatan dewa sejati. Dewa-dewa biasa dan dewa-dewa spiritual, di depan mereka, benar-benar seperti semut. Beri aku kematian. Ye Xuan tiba-tiba mendesak lembah Excalibur untuk melarang, dan di langit, sebuah pedang horor besar muncul. Pedang ini takut dengan panjang 10.000 meter, lebar 1 kilometer, dan atmosfer yang mengerikan, bahkan dia. Begitu dia muncul, ada getaran di kehampaan di sekitarnya. Beri aku kematian. Tangan Ye Xuan melambai, dan pedang mengerikan itu langsung dijatuhkan. Booming, bumi hancur, dalam radius beberapa ratus ribu meter, selama tidak melarikan diri, bahkan mulut yang hidup tidak akan tinggal, atau bahkan tidak dapat menemukan mayatnya. Megatron, kirim. Megatron mengendalikan pedang dan langsung bergegas keluar. Namun, dia tidak bertarung. Dengan kekuatan Megatron, bahkan jika dia bergabung dalam pertempuran, dia tidak memiliki banyak pengaruh. Dia akan mengumpulkan cincin Qiankun. Ye Xuan membutuhkan sumber daya, dan mereka yang tersebar di mana-mana, inilah tujuan yang dikumpulkan Ye Xuan. Dalam perang, sebenarnya, sejak awal, Ye Xuan memiliki rencana seperti itu. Cincin Qiankun itu mungkin memiliki larangan segel, tetapi dalam menghadapi Ye Xuan dan sistem, tidak ada gunanya sama sekali. Pedang berada di medan perang, dan sulit untuk diperhatikan. Bagaimanapun, pedang di medan perang, senjata ajaib yang terbang, siapa yang peduli dengan gerakan pedang. Sepotong Qiankun diambil oleh Megatron dan kemudian diangkut ke Ye Xuan. Ye Xuan tidak akan mengendalikan apa yang ada di dalamnya, dan semuanya akan berubah menjadi kekuatan larangan lembah Excalibur, mendesak serangan. Boom, boom, boom. Setiap kali Ye Xuan menyerang, itu akan menyebabkan banyak korban,
dan kehidupan manusia sangat rapuh di medan perang, bahkan jika itu adalah dewa. Sialan, anak itu harus membunuh, pergi, bunuh aku. Baiklah, kamu harus menyelesaikan tugas. Ye Xuan akhirnya menarik perhatian musuh. Pada saat ini, dewa perang pembunuh langsung bergegas ke Ye Xuan. Di tangannya, senjata ajaib misterius seperti bulan sabit terus-menerus memanen kehidupan, tetapi dia sama sekali tidak peduli dengan orang-orang ini. Sasarannya adalah Ye Xuan. Raungan, ilmu pedang kuno juga bergegas keluar. Pada saat ini, ilmu pedang kuno adalah binatang penjaga dunia misterius. Meskipun telah keluar dari ruang lingkup misteri, bagaimanapun juga, ia awalnya memiliki dewa sejati, jadi ia akan pergi untuk melawan pembunuhan. Dewa perang, hei, jangan pergi ke kabinet, kamu pergi untuk mendukung. Dalam sekejap, Mo Sangge juga bergegas ke Ye Xuan. Murid, aku akan menyerahkanmu di sini. Sebuah suara datang dari belakang Ye Xuan. Itu adalah suara Tuan Kuil kelima, suara Tuan Ye Xuan. Sebenarnya, Ye Xuan telah dengan hati-hati melindungi Tuan Kuil kelima. Meskipun dia tidak mengatakannya di mulutnya, dia masih menjaga Tuan dan gurunya di akhir ketika dia mengatur tugas. Tetapi saat ini, kota Lingbo, hanya dia yang merupakan dewa sejati, dia tidak pergi, siapa yang bisa pergi? Oleh karena itu, Tuan Kuil kelima secara langsung menghadapi pemilik kabinet. Aku tidak menyangka ada dua orang di dunia nyata kota Lingbo. Hei, Topeng, jangan khawatir tentang semut-semut itu, kamu juga pergi untuk mendukung. Bos sekali lagi mengeluarkan perintah. Pria bertopeng itu tidak ragu-ragu, bergegas maju, dan melihat dengan santai, matanya terkunci pada pemilik kuil kelima. Sialan, Ye Xuan terus-menerus mendesak lembah Excalibur untuk melarang, dan serangan yang kuat terus diluncurkan. Namun, tatapannya selalu berada di sisi kuil kelima. Dapat dilihat bahwa Tuan Kuil kelima telah menghabiskan semua kekuatannya dan telah meluncurkan semua warisannya sendiri. Namun, ketika satu orang menghadapi dua dewa sejati, dia tampaknya masih tidak mampu. Dia bukan Ye Xuan, dia tidak memiliki bantuan sistematis, jadi dia hampir dipukuli. Ye Xuan gelisah, tetapi tidak ada cara sama sekali. Karena kota Lingbo, tidak ada dewa yang kuat. Para murid kuil kelima terus-menerus mencoba membantu, tetapi sayangnya, bahkan para tetua Xuan Senjing pun mati. Melahap, tiba-tiba, Ye Xuan meluncurkan menelan, dan menelan beberapa sumber daya di dalam ring. Ye Xuan ingin maju, ingin memiliki kekuatan yang kuat, dan ingin menjaga orang-orang yang ingin dia jaga. Hei, tuan rumah menerobos, dan 5 produk saat ini berada di bawah keadaan misterius. Melahap, terus-menerus menelan. Hei, tuan rumah menerobos, 7 produk saat ini berada di bawah keadaan misterius. Beri aku yang lain. Hei, tuan rumah menerobos, 9 produk saat ini berada di bawah tanah dewa misterius. Hei, sistem meminta, sumber daya tidak mencukupi, lembah Excalibur dilarang, dan serangan akan berhenti. Ye Xuan terus meningkatkan, dan terus menelan. Dalam sekejap, itu adalah kebangkitan 8 alam, tetapi ini sudah menjadi batasnya, karena sekarang Ye Xuan tidak memiliki sumber daya, dan bahkan larangan lembah Excalibur akan berhenti berjalan. Sialan, mata Ye Xuan merah padam. Dapat dikatakan bahwa dia sekarang agak tidak normal. Masuk akal untuk mengatakan bahwa Ye Xuan bukanlah orang yang gelisah, tetapi begitu berhubungan dengan Ye Xuan bahkan bisa menjadi gila. Pemilik kuil kelima dapat dikatakan bahwa setelah Ye Xuan memasuki alam para dewa, dia adalah orang terbaik untuknya. Pada saat yang sama, dia juga merupakan penguasa Ye Xuan. Pada saat ini, dia berulang kali terluka oleh dua lainnya, dan hati Ye Xuan tidak cemas. Kekuatan larangan lembah Excalibur telah menurun. Dalam sekejap, kota Lingbo di medan perang telah dengan mudah ditekan, dan terus-menerus ada murid. Hati Ye Xuan benar-benar tidak nyaman seperti setetes darah. Untungnya, Megatron sekali lagi mengirim sumber daya baru, dan lembah Excalibur melarang api lagi. Yah, itu yang disebut Ye Xuan, bukankah sudah terbunuh? Ini tidak cukup. Ketiga orang ini melakukan sesuatu, membunuh semut secara langsung. Mengapa repot-repot, murid-murid ini, meskipun aku tidak merasa buruk ketika aku mati, bagaimanapun juga, kita masih membutuhkan mereka untuk melakukan sesuatu setelahnya. Fantasi, kamu telah lulus, ingatlah untuk membunuh Ye Xuan secara langsung,
sedangkan untuk semut yang tersisa, tidak perlu memperhatikan. Ya, bos, untuk seorang Yesuan, apakah kamu telah mengirim 4 realis yang kuat? Mereka benar-benar dapat melihat Yesuan. Tentu saja, larangan-larangan Yesuan memang banyak merugikan orang-orang yang ada di kabinet. Langit ajaib bergerak sangat cepat, dan itu datang ke Yesuan dalam sekejap. Anak-anak, mereka bertiga terlalu malas untuk membunuhmu, tetapi aku tidak akan membiarkanmu pergi. Apakah kamu siap untuk mati? Ada senyum tipis di wajah langit ajaib. Melihat tabung kayu Yesuan, tidak ada sedikit pun kekhawatiran. Dia tidak menempatkan Yesuan di matanya. Ingin membunuhku, meskipun tangan. Yesuan menatap langit ajaib di depannya. Haha, ini agak menarik. Aku melihat langit ajaib itu melambai, dan sebuah kekuatan dahsyat menyapu langsung ke arah Yesuan. Penjaga, pelindung Yesuan bukan untuk melindungi orang, tetapi untuk memobilisasi penjagaan khusus lembah Excalibur. Larangan ini terutama untuk memanggil pedang Excalibur di lembah Excalibur, jadi wajar saja untuk menyerang dan bertahan. Dalam sekejap, ratusan ribu bayangan suci langsung mengembun di depan Yesuan, membentuk perisai raksasa. Ini agak menarik, bisakah kau menggunakannya seperti ini? Kalau begitu, bisakah kau menahanku dengan perisai pedang ini? Ledakan, sebuah pukulan, ya, adalah sebuah pukulan. Langit ajaib itu pandai dalam sihir pembunuh ajaib, tetapi pada saat ini, dengan sebuah tinju menghancurkan pelindung perisai di depan Yesuan. Kesenjangannya terlalu besar. Bukankah benar bahwa Yesuan benar-benar tidak dapat memiliki keberadaan yang kuat ini? Pendekar pedang 1000 binatang, pendekar pedang dewa bunga, pendekar pedang darah. Dalam sekejap, Yesuan telah diluncurkan sepenuhnya. Sangat disayangkan bahwa setelah ketiga pendekar pedang itu keluar, mereka tidak meluncurkan serangan, tetapi mereka langsung terbunuh. Apakah ini kesenjangan kekuatan? Buat aku terluka. Suara renyah datang dari suara Yesuan. Kakak, jangan datang. Yesuan sedang terburu-buru, tetapi masih terlambat. Boom! Langit ajaib menendang keluar, dan dalam sekejap, saudara perempuan Yesuan tertembak dan jelas terluka. Mencampur adukan sesuatu, Laozi bertarung denganmu. Tiba-tiba, dengan Yesuan sebagai pusatnya, kekuatan dahsyat meletus, dan Yesuan sendiri bergegas menuju langit ajaib. Tidak, bukan kekuatan Yesuan, sebuah pintu ilusi tiba-tiba muncul. Yesuan sebenarnya ingin menarik hari ajaib ke ruang melahap. Ini adalah dewa sejati. Begitu dewa sejati memasuki ruang melahap, itu dapat menyebabkan kerusakan besar pada ruang melahap. Namun, Yesuan sekarang dapat memiliki solusi apapun, dia hanyalah dewa yang lebih rendah, tetapi tidak ada kartu di tangannya, selain menggunakan ruang menelan, apa yang bisa dia lakukan? Memakan ruang dapat membunuh langit ajaib, ini sudah pasti, tentu saja, Yesuan pasti akan membayar harga yang mahal untuk itu. Tiba-tiba, Yesuan dan langit ajaib menghilang dari medan perang. Semua orang melihat ke sisi ini dengan ragu, karena tidak peduli siapa mereka tidak dapat merasakan jejak Yesuan dan langit ajaib. Tampaknya kedua orang ini tampaknya belum pernah muncul sebelumnya. Bagaimana ini terjadi? Tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Pada saat ini, di ruang melahap, Yesuan jauh dari menonton langit ajaib, dan langit fantasi juga bingung. Hei! Apa yang terjadi di sini, nak? Apakah ini ilusimu? Atau ladangmu? Tidak, kau adalah dewa bawahan, bagaimana mungkin ada ladang? Tampaknya langit ajaib, tidak menanggapi sama sekali, atau tidak peduli sama sekali. Wah, tidak buruk, ini tempat yang bagus. Fantasi, bahkan memiliki suasana hati untuk menghargai pemandangan. Seberapa besar penghinaan ini terhadap Yesuan? Hei, alarm, Tuan rumah harap perhatikan bahwa ruang ditelan oleh musuh yang kuat, tolong bunuh Tuan rumah segera, tolong Tuan rumah segera bunuh. Alarm sistem terus-menerus, dan tampaknya sistem juga sedang terburu-buru. Yesuan menatap langit ajaib. Dia tahu bahwa dia harus mengklik dan membunuh orang ini. Faktanya, jangan katakan bahwa itu adalah hari ajaib untuk melancarkan serangan. Bahkan jika dia masuk, itu akan menyebabkan kerusakan pada ruang yang ditelan. Karena, wilayahnya jauh lebih tinggi daripada Yesuan, dan ruang yang melahap tidak tahan. Pergi ke neraka. Di ruang menelan, proyeksi Yesuan akan mendapatkan berkah yang kuat, dan Yesuan dapat memanggil energi yang tak terhitung jumlahnya.
Bersamaan dengan kata-kata polos Yesuan, di antara saat-saat itu, ratusan larangan langsung menekan masa lalu. Haha, semut adalah semut, mengapa? Apakah kamu ingin mengalahkanku dengan kemampuan ini? Aku tidak ingin melakukannya. Ledakan, tembakan langit ajaib, sihir pembunuh ajaib. Itu adalah kombinasi dari ilusi dan kekuatan membunuh. Dia benar-benar dapat membingungkan pikiran orang dan kemudian menggunakan cara yang kuat untuk membunuh musuh. Namun, tampaknya langit ajaib tidak mengatakan bahwa itu dimaksudkan untuk meluncurkan ilusi, tetapi langsung dengan kekuatan yang kuat, ingin menghancurkan Yesuan. Hei, sistem memberitahu bahwa ruang fagositosis rusak dan terus rusak. Hei, alarm, alarm, melahap kerusakan ruang saat ini, 5%. Hei, waspada, waspada, tuan rumah harus segera membunuh penyusup itu. Yesuan mengerutkan kening, orang sialan ini, sekali lagi menyebabkan kerusakan pada ruang fagositosis, tidak boleh dimaafkan. Beri aku untuk mati. Tiba-tiba, Yesuan bergegas maju. Ilusi itu memandang Yesuan benar-benar menyerangnya, tidak peduli, berkata, nak, jangan mencoba untuk melawan, bersumpah demi kematian, mungkin kamu bisa menderita lebih sedikit rasa sakit. Yesuan sama sekali tidak peduli padanya. Dalam menelan ruang, bagaimana keadaan Tuhan yang sebenarnya, menelan ruang, adalah wilayahnya. Ledakan, dalam sebuah tinju, langit ajaib langsung tertembak, dan mulutnya berdarah. Bagaimana mungkin, ilusi langit begitu bodoh, dia benar-benar ditembak oleh Yesuan, dan langsung terkena pukulan keras. Apakah ini benar-benar kekuatan Suan Senjing yang lebih rendah? Hei, alarm, alarm, melahap ruang rusak, kerusakan saat ini adalah 7%. Karena Yesuan menarik orang ini, dia tahu bahwa kerusakan tidak dapat dihindari, jadi pada saat ini, kamu hanya perlu bergegas untuk mengakhiri pertempuran. Namun, setelah memakan tinju Yesuan, langit ajaib tidak berani meremehkan musuh. Sayangnya, sekarang tidak terlalu terang, dan sudah terlambat. Ledakan, satu pukulan dan satu pukulan. Itu adalah tinju, Yesuan tidak menggunakan kekuatan apapun, yaitu, untuk membersihkannya dengan tinju sederhana. Akhirnya, hari ajaib ini ditembak oleh Yesuan. Runtuhnya Qian Kunji orang ini, sosok Yesuan telah bergerak, itu telah muncul lagi. Tentu saja, karena perbedaan waktu dan laju aliran, Yesuan menghilang dari kemunculan, di seluruh medan perang, tetapi itu hanya sekejap mata. Hei, sistem memberitahu bahwa ruang fagosit rusak 15%. Tuan rumah harus memperhatikan bahwa tuan rumah harus memperbaiki ruang fagosit sesegera mungkin. Hei, sistem memberitahu bahwa ruang fagosit rusak parah, dan perolehan menelan tuan rumah berkurang 15% sebelum memperbaiki ruang fagosit. Perintah, sistem Yesuan tidak peduli, hasil ini sudah sesuai dengan harapannya. Saat ini Yesuan sekali lagi mengambil alih larangan lembah Excalibur, sekali lagi melancarkan serangan. Dalam sekejap mata, kekuatan dewa sejati menghilang. Yang aneh menghilang, dan tidak ada yang tahu apa yang dilakukan Yesuan. Tetapi yang dapat mereka pastikan adalah bahwa sejak Yesuan keluar, dan langit fantasi itu tidak keluar. Saya khawatir langit ajaib sudah ganas. Saat ini, apakah itu orang-orang kota Lingbo atau orang-orang yang ada di kabinet, menatap mata Yesuan, mereka semua sangat kagum. Bahkan mereka yang kuat, mereka juga waspada di mata mereka. Bagaimanapun, cara yang ditunjukkan Yesuan benar-benar terlalu aneh. Itu adalah orang kuat dari keadaan Tuhan yang sebenarnya, mengatakan tidak. Bahkan tidak ada yang tahu apa yang terjadi. Yang dilihat orang adalah bahwa Yesuan bergegas ke langit ajaib, dan kemudian keduanya menghilang, dan kemudian Yesuan muncul, dan langit ajaib menghilang. Terus bunuh aku, hari ini, pasti akan membunuh kabinet. Yesuan mengeluarkan perintah, dan semua orang di kota Lingbo melonjak dalam perang. Ini adalah pemilik kota mereka. Ini adalah penguasa kota mereka yang tak terkalahkan. Hidup pemilik kota, cepat, bunuh. Setelah semua orang di kota Lingbo bereaksi, ada suara mendengung, dan mereka bergegas lagi. Orang-orang yang berada di kabinet, tetapi momentumnya sangat rusak. Berapa banyak cara berbeda yang dimiliki orang ini. Jangan bermain-main denganmu, orang tua. Tiba-tiba, sosok Dewi Pembunuh pensiun dan meninggalkan pertempuran dengan penguasa kuil kelima.
Pria bertopeng juga meninggalkan pertempuran dengan pendekar pedang kuno. Keduanya dengan cepat datang ke sisi bos dan berkata dalam hati, "Apa? Bos, anak ini aneh, kekuatan langit ajaib tidak lemah, caranya bahkan lebih baik, teknik pembunuhan ajaib, bahkan jika kita semua merasa rumit, tetapi mengapa anak ini dapat memusnahkan langit ajaib dalam sekejap, aneh-aneh sekali." Bos melihat ke medan perang dan mengangguk dan berkata, "Sepertinya pengadilan Mosang ini tidak ada nilainya. Anda pergi ke posisi altar dengan 2 kecepatan dan mempercepat kebangkitan Dewa Iblis kuno. Saya di sini untuk menunda waktu, dan distrik itu dalam keadaan entah di mana. Masih belum di mata organisasi. Namun, jika kalian berdua mendengarkan dengan saksama, Dewa Iblis kuno adalah rencana besar organisasi, dan harus dibangkitkan. Selain itu, setelah kebangkitan, kalian harus segera menarik organisasi dengan Dewa Iblis kuno, dan jangan pernah membiarkan Dewa Iblis kuno merusaknya, mengerti tidak?" "Baiklah, bos, kami tahu." Keduanya pergi dengan cepat. Adegan ini, Yesuan tentu saja melihatnya, tetapi Yesuan tidak tahu apa tujuan mereka. "Beri aku pembunuhan, hei, misteri, kendalikan Guilei." Dalam sekejap, dari tubuh bos, garis-garis merah halus yang tak terhitung jumlahnya dari pegas rambut muncul, secara langsung menghubungkan semua orang yang berada di kabinet. Ini adalah cara mereka mengendalikanmu. Mereka yang terhubung oleh garis-garis merah tipis segera jatuh ke dalam kegilaan, yang dapat dikatakan sebagai serangan putus asa. Mereka semua telah kehilangan kecerdasan mereka. Tentu saja, pemilik kabinet tidak kehilangan kecerdasannya. Bagaimanapun, dia juga dewa sejati. "Kamu, apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu memulai operasi rahasia?" Ketika pemilik kabinet datang ke sisi bos, suaranya bergetar dan bertanya. Ketika dia berada di kabinet, dia mendirikannya. Meskipun dia kemudian bekerja keras untuk menghancurkan organisasi, dia masih memiliki perasaan untukmu. "Hei, semut hanya ada di daerah ini. Jika kamu mati, kamu akan mati. Kamu tidak bisa bicara omong kosong, bunuh mereka, bunuh para pemberontak ini, lalu pergi dari sini. Ini bukan 100, jangan menyerah." Pemilik kabinet tidak berani melawan. Lagi pula, di tubuhnya, dia juga dipasangi semacam teknik rahasia. Bos ini bahkan bisa mengendalikannya. Untuk sementara waktu, ada perubahan aneh di medan perang. Orang-orang yang berada di lapangan semuanya seperti orang gila. Mereka hanya menyerang dan bertahan, bahkan jika mereka kehilangan nyawa, bahkan banyak orang memilih untuk meledakkan diri mereka sendiri. Untuk sementara waktu, kota Lingbo menderita kerugian besar. Yesuan melihat semua ini di matanya, tetapi dia hanya bisa terus mendesak lembah Excalibur untuk melarang serangan. Yang lain tidak punya cara sama sekali. Pertarungan jauh lebih cepat dari yang dibayangkan, tetapi kerugiannya sangat berat. Begitu banyak orang telah melampaui batas kebangkitan Yesuan, begitu banyak orang ditakdirkan untuk mati. Dalam 3 hari, Yesuan hanya punya 3 hari. Dalam 3 hari ini, Yesuan bergerak jauh-jauh, tetapi hanya membangkitkan 1/5 dari yang mati. Namun untungnya, Mos Sangge telah dieliminasi. 3 hari kemudian, orang-orang di kota Lingbo masih beristirahat. Yesuan meninggalkan aula kelima, paviliun Lingsuan, Bailu dan yang lainnya, lalu pergi sendirian. Sebenarnya, alasan mengapa Yesuan tinggal begitu lama hanya karena dia khawatir akan pergi ke kabinet. Sekarang, situasi keseluruhan sudah beres, jadi, Yesuan tentu saja tidak bisa terus tinggal di sini. Banyak sumber daya yang tersisa di kota Lingbo, karena Yesuan tahu bahwa begitu dia pergi, dia hanya akan mampu bertahan hidup sendiri. Apa yang harus dikatakan, di sini juga ada kekuatan pertama Yesuan. Di sini, ada juga orang-orang yang mengkhawatirkan Yesuan. Karena itu, Yesuan harus menyimpan cukup banyak sumber daya. Kepergian Yesuan tidak membuat siapapun khawatir. Pada saat karnaval kota Lingbo, Yesuan berjalan dengan tenang bersama asap yang berterbangan. "Anak muda, kemana kita akan pergi selanjutnya?" Setelah berjalan beberapa saat, asap yang berterbangan bertanya kepada Yesuan. "Tentu saja, pergi ke lemari." "Siapa nama anak muda? Kalau begitu lemari itu sudah hancur, dan apa yang akan kamu lakukan?" "Haha, tentu saja, sudah dipanen. Kita sudah bekerja keras dan giat, bukankah kita harus pergi ke rumah harta karun Mos Sangge?" Yesuan dalam suasana hati yang baik,
meskipun dia meninggalkan kota Lingbo, tetapi selanjutnya, dia harus menghadapi panen besar. Ye Xuan tidak mengirim seseorang untuk mengambil alih kabinet, tetapi juga meninggalkan begitu banyak sumber daya. Untuk apa? Apakah hanya untuk dapat menempati rumah harta karun kabinet? Setelah mendengar kata-kata Ye Xuan, asap yang beterbangan itu tersenyum sedikit dan berkata, kalau begitu, putranya mungkin harus mempercepat. Aku khawatir berita bahwa kabinet itu hancur sudah menyebar. Putranya ingin menjadi rumah harta karun kabinet. Kalau begitu, orang lain tidak mau, sekarang, Mo Sangge takut orang-orang yang telah mengumpulkan harta yang tak terhitung jumlahnya. Palung, ketika asap itu diingatkan, Ye Xuan bereaksi. Nima ini terlalu diadu. Dia membunuhnya di depannya. Jika manfaatnya diambil oleh orang lain, Ye Xuan bahkan tidak menangis. Taro, maju dengan kecepatan penuh. Ye Xuan masih mengatur begitu banyak hal, langsung meledakkan semua kecepatannya. Benar saja, ketika Ye Xuan mencapai kabinet Momo itu, 9 aula telah mengumpulkan banyak orang, beberapa tempat penting, dan pertempuran sporadis. Jelaslah para pengikut yang tetap berada dalam kabinet masih bersikeras seluruh Mo telah berada di kabinet dan telah ditempati oleh banyak orang. Orang-orang ini tersebar atau pasukan kecil. Pertempuran antara kota Lingbo dan Mo Sangge tidak ada hubungannya dengan mereka, tetapi hasil pertempuran itu adalah satu poin, orang-orang ini tidak akan sopan. Sumber dayaku, sialan, orang-orang ini berani mengambil rampasanku. Ye Xuan hanya berdarah di hati, 3 hari, bahkan orang-orang ini hanya datang selama 1 atau 2 hari, tetapi akan ada banyak sumber daya yang harus diambil. Lihatlah saat ini, selain aula pertama, 8 aula lainnya telah sepenuhnya ditempati oleh orang-orang ini untuk terus mencari dan mengetahui. Saya khawatir rumah harta karun 8 aula besar telah lama dievakuasi. Tentu saja, kecuali kuil kelima, aula kelima telah pergi, dan tidak ada yang tersisa di bukit. Kuil pertama, ya, ada kuil pertama. Saat ini, masih ada ribuan sisa-sisa kuil terakhir di kuil pertama, jadi rumah harta karun itu belum hilang. Itu milik Ye Xuan. Jika bahkan rumah harta karun aula pertama, Ye Xuan tidak merebutnya, maka Ye Xuan benar-benar harus kehilangan uang. Ketika sosok itu bergerak, Ye Xuan menguasai tempat lain dan bergegas langsung ke aula pertama. Pada saat ini, sebagian besar kuil pertama telah jatuh. Sisa-sisa kabinet Mosang dijaga di luar aula utama, dan mengandalkan larangan itu mampu menahan orang luar. Harta karun kuil pertama berada di belakang aula utama. Di depan aula utama, setidaknya tidak kurang dari 100.000 orang berkumpul. Ratusan ribu orang akan dikelilingi oleh aula utama, tetapi di antara orang-orang ini, bahkan orang yang sangat kuat tidak. Mo Sangge telah dihancurkan. Apakah kamu masih ingin melawan? Para murid yang ada di kabinet, menyarankan kamu untuk pergi. Aku tidak akan menyulitkanmu, kami hanya ingin mendapatkan keuntungan di sini, haha. Sekelompok perampok, kalian, orang-orang sialan, tunggu para master kembali. Kalian harus menangkap kalian semua. Seorang gadis berdiri di gerbang, kultivasi Xuan Shen kelas 2, dapat dianggap sebagai yang terkuat dari sisa-sisa seluruh Mo Sangge, namun, matanya jernih dan tak tertandingi, ternyata adalah orang-orang yang belum dikendalikan oleh organisasi. Tetapi pikirkan juga, bahkan jika itu adalah aula pertama, itu masih harus berhubungan dengan tempat lain, jadi tentu saja itu akan meninggalkan beberapa orang yang belum dicemarkan nama baiknya. Gadis ini menjaga pedang di gerbang, dan kultivasi Dewa Suci kelas 2 membuat orang luar tidak berani bersikap keras. Namun, dia hanya bisa melakukan ini. Kakakmu yang terhormat, haha, gadis kecil, tidakkah kau tahu, mereka semua telah dimusnahkan oleh kota Lingbo. Kau telah berada di kabinet selama bertahun-tahun, dan akhirnya mendapat pembalasan, kota Lingbo tidak dapat melihat sumber dayamu. Jadi aku tidak memperhatikanmu, tetapi ketika orang-orang bereaksi, aku khawatir kau tidak ingin melarikan diri, dan menyarankanmu untuk pergi dengan cepat. Yaitu, lihat saja bagaimana orang-orang dari 8 aula lainnya begitu menarik, mengetahui bahwa itu bukan lawan kita, mereka telah lama melarikan diri, dan orang-orang di aula pertamamu begitu tidak tertarik, apakah kau benar-benar mencoba untuk dibunuh oleh kami? Jika kau ingin menjarah kami, maka injak saja tubuhku. Gadis itu tidak memperhatikan orang-orang ini. Di belakangnya, banyak murid pengadilan juga menjaga gerbang.
Dapat dikatakan bahwa jika kau ingin memasuki aula utama, maka kau hanya dapat masuk dari pintu ini. Mo Sangge telah membuat aula utama ini kuat, dan udara secara alami tidak dapat melewatinya. Tidak mungkin untuk mendobrak tembok, tetapi aula utama dijaga oleh larangan khusus. Tentu saja, orang lain tidak dapat melakukan larangan ini, tetapi sulit untuk mengalahkan Ye Xuan. Pada saat ini, di sudut, Ye Xuan diam-diam membuka larangan dan berjalan menuju bagian dalam aula utama. Ye Xuan dapat memilih untuk masuk dari pintu masuk utama, tetapi itu tidak diragukan lagi akan membuat orang-orang itu juga masuk. Pada saat itu, saya khawatir tidak perlu membunuh, ini bukan hasil yang diinginkan Ye Xuan. Saya menggeledah rumah harta karun Mo Sangge sebelumnya. Ketika saya ingin membunuh dan ingin pergi, tidak ada keraguan. Ye Xuan bergerak sangat cepat. Setelah membunuh langit ajaib, dia menelan cincin suci langit ajaib, dan dia naik satu tingkat. Pada saat ini, Xuan Senjing berukuran sedang diperbaiki. Di Mo saat ini, satu-satunya gadis di pintu dapat menemukannya. Namun, gadis itu memiliki suasana hati di belakangnya. Wow, ini banyak hal baik untuk pergi ke lemari. Haha, kali ini diperoleh. Ye Xuan tidak akan melepaskan satupun rumah harta karun, selama dia melihatnya, maka dia tidak akan melepaskannya. Satu persatu, rumah harta karun itu dijarah, semuanya jatuh ke tangan Ye Xuan. Obat ajaib, biji khusus, dan material hewani juga merupakan senjata dan latihan sihir khusus. Ye Xuan tidak akan melepaskannya. Setelah menghabiskan sebagian besar hari, Ye Xuan dirampok semua harta karun dari seluruh aula pertama. Sistem, cepat deteksi, lihat apakah ada harta karun. Hei, sistem meminta, memindai. Hei, sistem meminta, tuan rumah harus memperhatikan, sistem memindai ke area yang tidak terdeteksi. Yah, saya tidak bisa mendeteksinya. Bagaimana ini bisa terjadi? Sepertinya perlu untuk melihatnya. Bahkan sistem tidak dapat mendeteksinya, takut pasti ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Di bawah bimbingan sistem, Ye Xuan sangat cepat dan segera datang ke tempat di mana sistem mengatakan bahwa tidak ada cara untuk mendeteksinya. Ini adalah patung yang tidak tahu bahan apa yang harus digunakan. Patung itu adalah loteng yang aneh, tetapi jelas tidak mungkin untuk tinggal di loteng ini. Kemarilah, ambil benda ini, dan lihatlah nanti. Hei, sistem meminta bahwa barang-barang yang ditentukan terbuat dari bahan khusus dan tidak dapat diperoleh. Petik 2. Hei, sistem meminta bahwa barang-barang yang ditentukan terbuat dari bahan khusus dan tidak dapat digunakan untuk menelan ruang. Apa, bahkan menelan ruang tidak akan berhasil. Ye Xuan benar-benar terkejut kali ini. Saya harus tahu bahwa bahkan ruang menelan tidak dapat diambil. Saya khawatir ini sama sekali tidak sederhana. Tampaknya hanya cara untuk membukanya. Sistem, apa yang bisa dilakukan untuk menghancurkan benda ini? Hei, sistem meminta, tidak ada cukup data untuk memberikan solusi yang efektif bagi tuan rumah. Berbaring di palung, sistem tidak bisa mendapatkan solusi. Dalam kasus ini, Ye Xuan pertama kali ditemui. Hei, sistem meminta, menurut analisis, karena benda ini muncul di sini, mungkin ada mekanisme apapun yang menyarankan agar tuan rumah mencari agensi. Perintah sistem berbunyi. Namun, bagi Ye Xuan, tidak ada bantuan sama sekali. Tentu saja, dia juga tahu bahwa mencari lembaga dapat melanggar larangan ini. Namun, apakah agensi begitu mudah ditemukan? Untungnya, saat ini di luar aula utama, mereka yang khawatir kota Lingbo akan mengirim orang untuk menerima kabinet Mo akhirnya kehilangan kesabaran dan berencana untuk menyerang aula pertama pengadilan Mo. Oleh karena itu, hampir semua murid pengadilan Mo yang tersisa telah bergegas. Untuk memperkuat, itu juga membuat tidak ada yang datang untuk mengganggu Ye Xuan. Ye Xuan dengan hati-hati mencari di semua sudut. Akhirnya, sebuah patung kecil menarik perhatian Ye Xuan, menjadikannya sebuah patung. Sebuah patung seperti pajangan biasa namun, Ye Xuan sangat menyadari bahwa patung kecil itu hampir sama persis dengan patung besar, mengatakan bahwa tidak ada masalah, Ye Xuan tetap tidak mempercayainya. Ye Xuan memperhatikan patung kecil itu dengan saksama untuk waktu yang lama, tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat melihat apapun. Apa, perasaan itu menipu. Ye Xuan siap untuk membuangnya, tetapi setelah memikirkannya, dia langsung melemparkannya ke dalam ring. Tiba-tiba,
Patung besar di depan Ye Xuan hilang. Ya, itu adalah penghilangan yang aneh. Ye Xuan secara tidak sadar berpikir bahwa dia ingin membunyikan ring, tetapi tatapan ini membuatnya takut. Patung itu sebenarnya telah memasuki ring Ye Xuan. Apa yang terjadi? Namun, ketika Ye Xuan ingin mengeluarkannya, itu tidak akan berhasil. Ketika Ye Xuan mengeluarkan patung kecil itu, patung besar itu mengikutinya. Hal-hal aneh, tentu saja, sekarang Ye Xuan tidak berminat untuk menjelajahinya. Karena ada suara teriakan di luar. Dengan kata lain, aula pertama Mo Sangge akhirnya kalah. Banyak orang bergegas masuk, dan ketika mereka masuk, mereka dengan gila-gilaan menjara semua yang ada di aula pertama yang bisa mereka lihat. Orang-orang ini semua adalah sekelompok orang gila. Ya, mereka adalah sekelompok orang gila. Apapun yang mereka lihat, bahkan sepotong ubin lantai, tidak akan melepaskannya. Pada saat yang sama, mereka tidak akan melepaskan murid manapun yang ada di kabinet. Pada saat ini, selusin murid yang tersisa, para penjaga berada di sekitar gadis itu, tetapi dikelilingi oleh sekelompok orang. Haha, gadis kecil, tidak terlalu kuat, bagaimana mungkin kamu tidak berbicara sekarang? Datang dan datanglah dengan saudara-saudaramu, dan pastikan kamu ingin mati. Kamu adalah sampah dari kelompok ini, benar-benar menggunakan racun. Haha, apa yang salah dengan meracuni? Siapa yang tidak bisa menggunakan racun? Ternyata orang-orang ini tahu bahwa itu bukan lawan gadis itu. Mereka bahkan menggunakan racun untuk gadis itu. Tepatnya, itu adalah penggunaan racun untuk seluruh sisa kabinet. Adapun yang lain, mereka telah dibunuh oleh mereka. Kata-kata ini, Ye Xuan mendengar. Sejujurnya, untuk kabinet, Ye Xuan tidak memiliki perasaan yang baik tetapi itu tidak menjijikkan, tetapi Ye Xuan tidak memiliki perasaan yang baik untuk mereka yang merampok api. Orang-orang ini, ketika Mo Gege tidak dihancurkan, satu persatu, seperti cucu, mereka pergi ke kabinet untuk menyenangkan kabinet. Tetapi sekarang, setelah kabinet dikalahkan, mereka memperlihatkan wajah buruk mereka. Orang seperti ini adalah orang yang membuat Ye Xuan sangat tidak nyaman. Awalnya, Ye Xuan mendapat keuntungan. Dia tidak ingin mengatur begitu banyak, tetapi dia siap untuk pergi. Tetapi ketika dia melihat orang-orang jelek ini, Ye Xuan tidak tahu mengapa, tetapi dia berdiri. Berhenti, Ye Xuan berteriak keras, dan sosok itu sudah tiba di gadis itu dan sisa-sisa Mo Sangge. Hei, di mana setan-setan kecil itu? Apa yang ingin kalian lakukan? Melihat Ye Xuan berdiri tegak, orang-orang itu agak aneh. Sekarang biarkan aku berguling sekarang, mungkin aku bisa menyelamatkan kalian agar tidak mati. Orang-orang ini umumnya adalah dewa, bahkan jika tidak ada banyak dewa spiritual, sedangkan untuk dewa-dewa misterius, jumlahnya bahkan lebih sedikit, dapat dikatakan bahwa Ye Xuan tidak ada di mata. Tentu saja, sisihkan pihak lain, bicarakan saja, karena dia tahu bahwa pihak lain tidak mungkin ditakuti olehnya. Namun, setelah kata-kata Ye Xuan selesai, dia mendengar suara orang-orang itu tertawa, haha, menertawakanku, itu hanya menertawakanku. Nak, apa yang kamu inginkan, apakah itu mewah untuk cewek ini? Tidak ada, ketika para kakek sudah bermain, aku akan bermain untukmu. Pada saat ini, Ye Xuan sengaja menyembunyikan kultivasinya, mengungkapkannya, tetapi itu adalah Dewa Hari Menengah. Karena Ye Xuan tidak ingin mencari masalah, dia telah memperoleh hampir semua harta kabinet, jadi dia hanya ingin berbaur di antara orang banyak. Biarkan saja, namun, ketika dia mendengar orang ini, Ye Xuan masih marah. Apakah kamu berguling atau tidak berguling? Haha, nada besar anak laki-laki, bicarakan saja. Keluarga atau seni bela diri mana kamu tahu siapa kami. Katakan itu membuatmu takut, katakan padamu, sekte kami bergabung dengan kota Lingbo, bagaimana? Baik, apakah itu sangat iri? Kemarilah, kakek memberimu kesempatan, berlututlah dan mohonlah padaku, aku dapat membawamu ke kota Lingbo. Pria itu berkata, tetapi dia telah melambaikan tangan kepada orang-orang di sekitarnya untuk mengelilingi Ye Xuan. Aku dapat melihat bahwa setidaknya untuk saat ini, dia bangga bergabung dengan kota Lingbo. Namun, apakah itu sebelumnya? Aku tidak tahu. Ye Xuan masih menginginkan omong kosong, memberi orang ini kesempatan untuk hidup, dia tidak tahu bagaimana menghargai, maka sekarang, tidak perlu memberinya kesempatan. Pedang suci tiba-tiba ditarik keluar, dan Ye Xuan langsung membunuh pria itu dengan pedang. Membunuh? Kamu
Kamu berani membunuh. Kamu berani membunuh tuan muda kita. Bunuh saja dia adalah bara api kabinet, bunuh dia. Dalam sekejap, puluhan orang bergegas menuju Yesuan. Pengadilan kematian. Yesuan melambaikan tangannya, dan cahaya pedang terbang keluar, dan selusin orang terbang dalam sekejap mata. Cepat, hentikan dia, dan harta kabinet pasti akan diperolehnya. Kau tidak bisa melihat pedang di tangannya. Itu tidak mudah. Ayo kita pergi bersama dan membunuhnya. Seseorang berkata dengan provokatif, tetapi provokasi ini jelas sangat berguna, dan segera, orang-orang di sekitar Yesuan memperhatikan Yesuan. Harta karun, Excalibur, sialan, bocah, kau ingin sendiri, tinggalkan pedang di tanganmu, dan harta karun, kalau tidak, aku hanya bisa mengambilnya sendiri. Yesuan mengerutkan kening, orang-orang ini, benar-benar tidak tahu bagaimana menulis kata-kata mati, bahkan pedang suci mereka sendiri ingin merebutnya. Megatron, bunuh mereka. Yesuan terlalu malas untuk melakukannya sendiri, dan langsung menyerahkan otoritas kendali pedang kepada Megatron. Dalam sekejap, di bawah kendali Megatron, pedang kalajengking itu langsung terbang. Setiap kali ada gerakan, pasti akan ada satu orang yang terbunuh, dan terkadang bahkan beberapa orang. Namun, ini tidak membuat orang-orang ini takut, tetapi malah merasa bahwa pedang itu adalah harta karun dan ingin merebutnya. Lebih banyak orang memperhatikan sisi Yesuan dan bergegas menuju Yesuan. Cepat, ada orang yang telah memenangkan harta karun dan ingin pergi. Semua orang akan lewat. Semakin banyak orang berpikir bahwa Yesuan telah memenangkan harta karun dan ingin menghentikan Yesuan. Namun, Yesuan tidak peduli, tetapi pergi ke gadis itu. Bisakah kamu tetap pergi? Gadis itu tidak tahu siapa Yesuan, dan dia tidak tahu mengapa Yesuan ingin menyelamatkannya, tetapi dia dapat yakin bahwa Yesuan bukanlah orang yang tidak ada di pengadilan. Meskipun Yesuan memang tinggal di kabinet untuk sementara waktu, dia menghabiskan sebagian besar waktunya di aula kelima, dan jarang menyentuh murid-murid kuil lain, apalagi aula pertama yang paling misterius. Bahkan nama Yesuan sekarang diketahui semua orang, tetapi penampilan Yesuan belum terlihat oleh beberapa orang. Bisa, gadis itu mengangguk, dan murid-murid lain yang berada di kabinet juga mengangguk. Baiklah, jika kamu bisa pergi, ikuti saja aku. Begitu kamu jatuh, aku tidak punya mood untuk menyelamatkanmu. Terima kasih. Gadis itu dengan lembut mengucapkan terima kasih, dan murid-murid lainnya mengangguk dan berterima kasih. Segera, Yesuan membawa orang-orang ini keluar. Di samping mereka, Megatron mengendalikan gerakan pedang yang konstan orang-orang di luar, meskipun dikatakan bahwa kelompok itu akan mengepung Yesuan, tetapi tidak dapat membantu sama sekali. Jika Anda berani menghalangi jalan, Megatron tidak akan ragu untuk membunuh. Jika Anda berani mencondongkan tubuh ke depan, Megatron juga akan membunuh. Tidak bisa membiarkannya pergi. Rumah harta karun aula pertama sudah hilang. Pasti orang ini yang mengambil harta karun itu. Bunuh, semua orang membunuhnya dan membagi harta karun itu. Akhirnya, seseorang melihat ke rumah harta karun kuil pertama, tetapi menemukan bahwa itu kosong. Ketika Anda mendengarkan ini, orang-orang itu masih mengelola begitu banyak hal. Para dewa, kekuatan adalah rasa hormat, demi kekuatan, banyak orang lebih suka kehilangan nyawa mereka. Sumber kekuatan, selain kultivasi, secara alami adalah harta karun. Menurut legenda, ada banyak hal baik yang tak terhitung jumlahnya di lemari, dan hal-hal baik ini, bahkan jika mereka hanya membutuhkan satu, dapat membuat kekuatan mereka melambung. Pada saat ini, saya mendengar bahwa Yesuan memiliki lebih banyak harta karun. Siapa yang tidak ingin membunuh Yesuan untuk mengambil harta karun itu? Untuk sementara waktu, orang-orang di sekitar Yesuan bergegas menuju Yesuan seperti ngengat. Teriakan dan suara pembunuhan terus-menerus terdengar. Dan pedang suci, dan akhirnya mulai sibuk. 1000 binatang buas, kalian keluar. Yesuan melambaikan tangannya, dan pendekar pedang binatang buas muncul, tentu saja, disertai dengan 1000 tunggangan tingkat dewa. Pendekar pedang 1000 binatang memimpin tunggangan tingkat dewa, menjaga mereka di sekitar Yesuan, dan orang-orang itu masih terus menyerang. Namun, apakah itu berguna? Yesuan berjalan ke depan seperti berjalan-jalan. Di sisinya, pedang itu beterbangan, dan ribuan binatang buas dan tunggangan tingkat dewa juga mencarinya sambil mengikuti jejaknya. Namun, seiring berjalannya waktu,
Akhirnya, yang kuat mulai muncul. Pada saat ini, dua dewa rendahan yang kuat berada di depan Ye Xuan. Xuan Zhenjing, di tengah-tengah dunia, telah dihitung sebagai keberadaan yang paling kuat, dan itu sudah menjadi keberadaan tertinggi dari satu keluarga. Hal yang sama berlaku untuk kedua pria itu, yang merupakan pemimpin satu kelompok. Nak, serahkan barang-barang di tanganmu, kalau tidak, kamu tidak bisa pergi. Ye Xuan menatap kedua pria itu. Namun, aku terlalu malas untuk bicara omong kosong, biarkan saja aku pergi, lalu berkata, mati. Pada saat ini, Ye Xuan menggunakan mantra 6 karakter. Kekuatan misterius tiba-tiba meledak. Pria itu bahkan tidak tahu apa yang telah terjadi, dan dia sudah hancur. Kekuatan mantra 6 karakter itu cukup untuk membunuh semua orang yang kekuatannya lebih rendah dari Ye Xuan. Ini, bagaimana ini mungkin? Orang lain di Xuan Zhenjing tercengang. Ini terlalu kuat. Anda dapat membunuh orang dengan satu jari. Bagaimana Anda bisa cukup kuat? Tidak, dia adalah Ye Xuan. Tiba-tiba, terdengar suara. Hula, hampir segera setelah suara ini muncul, semua orang di sekitar Ye Xuan bergegas kembali ke belakang. Ye Xuan, tidak, dia tidak mungkin Ye Xuan. Beberapa orang ragu, tetapi bahkan jika dia masih ragu, dia tidak berani melangkah maju. Saya mendengar bahwa Ye Xuan masih sangat muda, apakah itu benar-benar dia? Beberapa orang juga menyatakan keyakinan mereka. Seharusnya tidak, Ye Xuan dapat menjadi pemilik kota-kota Lingbo, lalu bagaimana mengatakannya? Kekuatannya juga sangat kuat, seorang pemuda, tidak peduli seberapa jeniusnya, tidak mungkin terlalu kuat, Anda melihatnya, tetapi para dewa saja, seharusnya bukan Ye Xuan. Orang-orang banyak berbicara, tetapi tidak peduli apa yang mereka bicarakan, tidak ada yang berani menembak Ye Xuan. Mulut Ye Xuan sedikit miring, tetapi dia tidak menyangka bahwa namanya benar-benar dapat menjadi pertanda. Saya baru saja mendengar nama saya, tetapi saya belum memastikannya. Orang-orang ini ketakutan seperti ini. Di sekitar sisi Ye Xuan, ada ribuan orang yang tidak banyak bicara. Namun, hanya satu nama Ye Xuan membuat ribuan orang ini. Tidak ada yang berani melangkah maju. Kekuatan semacam ini, saya khawatir tidak ada seorang pun di tempat ini. Jangan takut, Ye Xuan adalah pemilik kota Lingbo. Bagaimana dia bisa datang ke sini? Jika Ye Xuan benar-benar tertarik dengan tempat ini, dia telah mengirim orang, jadi orang ini jelas bukan Ye Xuan. Tapi, barusan dia dapat dengan mudah membunuh orang kuat dari Xuan Zhenjing, bukan Ye Xuan, siapa lagi? Jika kamu tidak percaya, maka kamu sudah bangun. Semua orang terus berbicara, tetapi tidak ada seorang pun yang berani pergi ke ribuan. Ye Xuan terlalu malas untuk bertemu orang-orang ini, jadi lebih baik Ye Xuan jatuh, yang terbaik adalah orang-orang ini tidak menembak, kalau begitu, Ye Xuan terlalu malas untuk membunuh. Namun, idenya indah, kenyataan, tetapi belum tentu sesuai dengan idenya. Orang tua itu dapat membuktikan bahwa dia bukan Ye Xuan, karena orang tua itu, saya telah melihat Ye Xuan. Sebuah suara datang, Xuan Zhenjing terbaik, sebenarnya itu adalah dewa misterius yang bagus. Ada orang yang masih memiliki Xuan Zhenjing terbaik di sini. Salah, matanya salah, orang ini, mengenali dirinya sendiri, dia adalah orang dari kota Lingbo. Ye Xuan terkejut. Saya tidak menyangka ada orang di kota Lingbo yang memiliki ide untuk diri mereka sendiri. Sialan, apakah ini akan membunuh seseorang dengan pisau? Selain itu, kekuatan Ye Xuan tidak kuat, tetapi sekarang, dia sudah menjadi orang pertama di dunia. Kemudian, tentu saja seseorang akan mengintip hak di tangannya, dan tentu saja seseorang akan menembaknya. Kota Lingbo, ini adalah koherensi kekuatan yang tak terhitung jumlahnya. Ketika ada musuh bersama, mungkin semua orang masih bisa bersatu, tetapi begitu musuh dikalahkan, tidak dapat dihindari bahwa beberapa orang akan melompat keluar. Itu adalah orang tua Jiuluo dari Jiuluo. Jiuluo Zong telah bergabung dengan kota Lingbo. Tampaknya orang ini benar-benar bukan Ye Xuan. Semua orang membunuhnya bersama-sama. Harta karun itu milik kita. Seseorang berteriak keras. Tidak diragukan lagi, orang ini sedang mendesak untuk meminta bantuan. Karena meskipun dia sangat terkejut, dia belum menembak. 9 luosong, ya, 9 luosong yang bagus. Ye Xuan berhenti dan menatap pria itu, matanya, sudah membunuh. Semua orang bersama, membunuhnya, membunuh hartanya adalah milik kita.
Namun, pada saat ini, tidak ada yang bergerak, karena letusan instan Ye Xuan adalah tambahan dari kultivasi Dewa Xuan di bawah puncaknya, dan matanya langsung terkunci pada tubuh Xuan Shen. Kamu memanggil Ji Luo. Ye Xuan menatap pria itu dengan ringan. Nak, kamu berani berpura-pura menjadi pemilik Ye Xuan, tidak ingin menemukan kematian. Melihatnya, pria itu juga sedikit panik. Kamu harus tahu bahwa Ye Xuan selalu misterius di kota Lingbo. Bahkan jika itu adalah dewa sejati, dia akan tertipu olehnya, selama dia melihat Ye Xuan bertarung. Orang-orang, yang mana yang tidak takut? Aku bertanya padamu, jawab aku. Tiba-tiba, Ye Xuan berteriak. Minum dengan amarah. Ye Xuan membenci pengkhianat. Jika dia tidak bertemu dengannya, Ji Luozong ini, mungkin Ye Xuan tidak akan berhasil sama sekali, karena Ye Xuan telah memutuskan untuk pergi. Tetapi sekarang, orang-orang ini benar-benar ingin bunuh diri, maka Ye Xuan tidak akan melepaskannya. Kamu berani berbicara kepadaku seperti ini? Semua orang masih melakukan apa yang mereka lakukan, membunuhnya, membunuh hartanya adalah milikmu. Ji Luo panik, dan para murid yang dibawanya dengan cepat berkumpul di sekitarnya, tetapi masih ada beberapa murid yang memilih untuk menghindarinya secara langsung. Artinya, orang-orang ini secara langsung mengkhianatinya ketika mereka melihat momen Ye Xuan, 9 Luozong yang baik. Aku di sini untuk berjanji padamu, siapa yang bisa membunuhnya, pasti ada hadiah. Suara Ye Xuan terus menyebar dan langsung menyebar ke seluruh alun-alun. Pada saat ini, semua orang tahu bahwa ini sebenarnya Ye Xuan, pemilik kota-kota Lingbo. Jangan dengarkan dia, bunuh dia harta karun, itu semua milikmu, tunggu apa lagi. Ji Luo benar-benar panik karena dia menemukan bahwa ketika Ye Xuan benar-benar menyebut namanya, beberapa muridnya di sekitarnya benar-benar meninggalkannya lagi, dan sisanya tampak panik. Tiba-tiba, seseorang berteriak, orang yang membunuhnya di depannya, dia pasti musuh Ye Xuancheng, bunuh dia, Ye Xuancheng pasti akan memberi hadiah kepada semua orang, cepat. Ya, bunuh dia, Ye Xuancheng akan memberi hadiah kepada kita, bunuh. Ini adalah celahnya, biarkan 9 Luo bagaimana menyemangati, tidak ada yang peduli padanya. Namun, ketika Ye Xuan menyebut namanya, ada banyak orang yang bergegas ke 9 Luo. Orang-orang ini tidak takut mati, tetapi mereka semua meledak dengan keberanian yang tidak mereka miliki. Tuan, Anda benar-benar ingin menyakiti pemilik kota. Ji Luo tercengang. Dia terkejut melihat murid-muridnya pergi satu per satu. Dia membawa 500 orang penuh, tetapi sekarang dia hanya memiliki kurang dari 50 orang. Dia tidak mengerti mengapa Ye Xuan bisa mendapatkan prestise yang begitu besar. Di matanya, Ye Xuan tidak melakukan apa-apa sama sekali. Faktanya, dia memulai dengan para tetua kecil dari kuil ketiga. Dalam hatinya, Ye Xuan akan menemukannya untuk menyelesaikan akun cepat atau lambat. Kali ini, dia juga ingin memanfaatkan Mo Sangge dan kemudian memberontak dari kota Lingbo. Namun, yang mengejutkannya adalah dia benar-benar bertemu Ye Xuan, jadi orang ini secara langsung menggerakkan pikirannya. Jika Anda membunuh Ye Xuan, dapatkah Anda mendapatkan rahasia Ye Xuan? Selain itu, dia dapat terus kembali ke kota Lingbo, mengatakan bahwa dia tidak dapat merencanakan, dia dapat menjadi pemilik kota-kota Lingbo. Orang itu melewatkan ide itu tetapi mendorongnya ke neraka. Mereka yang masih berada di sekitar Ye Xuan tahu bahwa mereka telah menyinggung Ye Xuan, dan mereka tidak akan melepaskan kesempatan untuk melakukan perbuatan baik. Meskipun dikatakan, orang ini adalah dewa misterius yang unggul. Namun, yang paling kuat dari para dewa tidak bergantung pada kultivasi, tetapi pada kekuatan supernatural yang kuat itu. Faktanya, jika seorang pria dewa roh memiliki semacam kekuatan magis yang kuat, ia bahkan dapat membunuh keberadaan Xuan Zhenjing. Selain itu, kesenjangan antara ranah alam para dewa dan kekuatannya tidak begitu besar. Orang-orang Xuan Zhenjing dapat dengan mudah membunuh para dewa atau keberadaan para dewa spiritual. Tetapi bahkan jika itu adalah dewa yang unggul, jika Anda ingin membunuh dewa tengah, Anda harus meninggalkan tangan dan kaki Anda. Kekuatan yang paling penting adalah kekuatan magis, bukan ranah. Tentu saja, jika ada orang dengan gelar sebelumnya, itu masalah lain. Banyak orang bergegas menuju 9 orang itu. Hati Ji Luo sudah panik. Dia terus menembak dan terus-menerus membunuh orang-orang itu. Mereka biasanya orang biasa di matanya, tetapi sekarang, mereka dapat memiliki hidupnya. Karena itu adalah perintah Ye Xuan,
hampir semua orang bergegas ke arahnya, termasuk bahkan murid-muridnya. Megatron, kamu juga bisa membantu. Hati Yesuan sebenarnya sangat jelas. Jika kamu ingin membiarkan dirimu dan orang itu sendirian, kamu tidak bisa mengalahkannya. Itu adalah dewa terbaik. Sayangnya, di sini, Yesuan tidak perlu turun tangan. Ada banyak orang yang bersedia bertarung untuk Yesuan. Pertempuran dimulai dengan cepat, tetapi akhirnya juga sangat cepat. Ada pepatah di dunia para dewa bahwa seorang manusia di kota juga dapat memakan dewa. Itu adalah kekuatan orang banyak. Tentu saja, manusia di sini mengacu pada para dewa di alam rendah. Terlebih lagi, orang yang terburu-buru itu, keberadaan dewa spiritual yang luar biasa. Tentu saja, kegilaan terakhir orang ini juga membawa banyak kerugian bagi semua orang, setidaknya 3.000 orang tewas dalam pertempuran itu. 3.000 orang, Yesuan ingin dibangkitkan sepenuhnya, hampir mustahil. Mantra 6 kata, mentah. Bersamaan dengan kata-kata Yesuan, semua tubuh yang belum hancur telah berdiri lagi. Meskipun ini hanya 2 atau 300 orang, itu sudah cukup untuk membuat semua orang bersemangat. Bagaimanapun, kekuatan untuk menghidupkan kembali orang-orang itu benar-benar di luar imajinasi mereka. Aku berjanji padamu, aku akan memberimu hadiah. Sekarang pergilah ke kota Lingbo. Seseorang akan menerimamu dan memberimu hadiah. Yesuan berkata dengan lemah. Dan kata-katanya, tidak ada yang akan meragukannya. Yesuan mengambil barang-barang di aula pertama lemari. Tidak ada yang berani mengatakan apapun, jadi semua orang sudah pensiun. Tentu saja, Yesuan harus pergi. Namun, ketika Yesuan bersiap untuk pergi, ada suara, tetapi itu berdering. Kamu, Yesuan, apakah kamu pemilik kota Lingbo? Itu adalah suara gadis itu. Yesuan berbalik dan menatapnya dan berkata, ya, aku Yesuan. Kamu, mengapa kamu akan menghancurkan kami? Gadis itu tiba-tiba berteriak keras. Yesuan tersenyum sedikit, tetapi berkata, perang bukanlah kematian atau kematianmu. Apalagi, karena kamu adalah murid kuil pertama, bisakah kamu masih mengetahui rahasia kuil pertama? Berapa banyak orang di kota Lingbo yang hancur karena mereka dianiaya, dan orang yang mereka cintai akan bergabung dengan kota Lingbo. Jika kita tidak membunuh mereka, maka kitalah yang terbunuh. Yesuan tidak tahu mengapa dia menjelaskan gadis ini, tetapi dia tetap mengatakannya. Tentu saja, pada kenyataannya, gadis ini masih dapat mengetahui sedikit tentang rahasia kabinet, saudara-saudara dari mata itu, aula pertama keheningan dan keheningan, yang semuanya tidak diragukan lagi menggambarkan keistimewaan aula pertama ini. Terlebih lagi, Mo telah terus-menerus menindas pasukan kecil di masa lalu, dan secara tegas, itu bukan lagi cara yang benar. Hei, sistem meminta, selamat kepada tuan rumah untuk menyelesaikan masalah kabinet sepenuhnya, dapatkan sedikit poin abadi. Apa, pengingat yang tiba-tiba itu membuat Yesuan tercengang. Poin abadi, inilah yang selalu diinginkan Yesuan, tetapi tidak pernah berhasil. Sekarang, tiba-tiba, mendapatkan sedikit poin abadi, tetapi biarkan Yesuan tidak tahu harus berbuat apa, karena dia tidak tahu, kondisi apa yang dibutuhkan untuk mendapatkan poin abadi. Sistem, apa yang terjadi, poin abadi ini, bagaimana kita bisa mendapatkannya? Karena saya telah mendapatkan sedikit poin abadi, maka Yesuan secara alami ingin bertanya. Hei, sistem meminta, tuan rumah harap perhatikan bahwa fungsi poin abadi tidak sepenuhnya terbuka untuk saat ini, dan saat ini hanya beberapa sistem yang akan diberi hadiah secara acak. Jawaban sistem membuat Yesuan salah. Apa ini? Fungsi poin abadi belum dibuka. Namun, dia telah memperoleh darah abadi. Hei, sistem meminta, tuan rumah harap perhatikan bahwa darah abadi tuan rumah diperoleh karena perubahan, tidak normal, jadi fungsi poin abadi tidak dapat dibuka secara bersamaan. Hei, sistem meminta meskipun darah abadi adalah darah tingkat dewa, tetapi tidak ada ruang untuk pertumbuhan, hanya beberapa keterampilan yang dapat dibuka. Disarankan agar tuan rumah meningkatkan darah dewa pedang dan darah dewa perang menjadi darah para dewa sesegera mungkin, dan kemudian Anda dapat mengintegrasikan darah abadi. Oke, ternyata karena ini. Memang, darah abadi Yesuan berbeda, artinya, Yesuan mendapatkannya terlebih dahulu, dan penggunaan poin abadi memang sangat besar, jadi sistem tidak keluar, Yesuan hanya bisa tidak berdaya. Untungnya, sekarang poin abadi di tangan Yesuan tidak lagi nol, yang patut dirayakan.
Setelah Ye Xuan keluar, asap yang berterbangan juga datang ke sisinya. Adapun sisanya, Ye Xuan tidak punya niat untuk memperhatikan. Saat ini, dia telah memasuki kembali perjalanan. Sudah waktunya untuk pergi, dan ada banyak waktu di area ini. Kali ini, Ye Xuan siap untuk menjelajahi kota kuno yang misterius terlebih dahulu. Hal ini, Ye Xuan telah peroleh sejak warisan para dewa kuno, tetapi belum ada waktu untuk melihat apa yang dimiliki kota kuno misterius itu. Ye Xuan punya alasan untuk percaya bahwa mungkin di kota kuno misterius itu, aku bisa mendapatkan beberapa peluang. Pada hari ini, Ye Xuan sedang berjalan, dan tiba-tiba, telinganya membunyikan perintah sistem. Hei, perintah sistem, selamat atas nilai kepercayaan tuan rumah yang melebihi 10.000 poin, dan fungsi khusus nilai kepercayaan secara resmi dibuka. Nilai keyakinan, serius, karena keyakinan sebelumnya terlalu kecil, dan pada dasarnya tidak ada gunanya bagi Ye Xuan tidak terlalu peduli. Tetapi aku tidak mau, dia telah meninggalkan kota Lingbo, tetapi dia juga bisa mendapatkan nilai keyakinan. Hei, perintah sistem, tuan rumah harus memperhatikan bahwa begitu tuan rumah membangun kekuatannya sendiri dan beroperasi dengan hati-hati, maka kekuatan itu akan terus memberikan nilai keyakinan kepada tuan rumah. Hei, sistem meminta, tuan rumah harap perhatikan bahwa nilai kepercayaan tuan rumah saat ini tidak cukup, lebih banyak fitur tidak dapat dibuka untuk sementara, tetapi mulai sekarang, tuan rumah dapat menggunakan nilai kepercayaan untuk menukar titik menelan atau titik abadi, dan nilai kepercayaan juga dapat digunakan sendiri. Hei, rasio pertukaran, 100.000 kepercayaan ditukar dengan sedikit titik menelan, dan 1 juta kepercayaan ditukar dengan titik abadi. Hei, tuan rumah harap perhatikan bahwa pertukaran ini hanya dapat berupa nilai kepercayaan. Itu tidak dapat dibatalkan. Hei, tuan rumah saat ini memiliki 10.000 kepercayaan dan dapat menggunakan 2 kemampuan. Kemampuan 1, penjaga iman, dan nilai 10.000 iman dapat diubah menjadi perisai pelindung yang tak terkalahkan yang bertahan selama 3 detik. Oh, kemampuan, penguatan keyakinan, 10.000 keyakinan, dapat menambahkan 1 efek ke semua serangan pada host, berlangsung sehari. Ye Xuan mendengarkan pengenalan sistem, tetapi agak sunyi. Nilai keyakinan ini terlalu tidak berharga. Jika Anda ingin menghabiskan 100.000 nilai keyakinan, Anda dapat menebus sedikit poin menelan. Dan poin abadi belum lagi, bahkan 1 juta. Kesenjangan ini, nilai keyakinan sangat tidak berharga. Hei, sistem meminta, host harus memperhatikan bahwa setelah nilai keyakinan diaktifkan secara resmi, setiap orang yang setia kepada host dapat memberikan nilai keyakinan 3 poin untuk host setiap 100 tahun. Berbaring di palung, Ye Xuan akhirnya mengerti mengapa nilai keyakinan sangat tidak berharga. Saudari, hal ini pada dasarnya adalah aliran yang stabil, dan mungkin meningkat setiap hari. Anda tahu, Ye Xuan sekarang hanya kekuatan seperti kota Lingbo, tetapi setelah Ye Xuan memiliki lebih banyak kekuatan, bukan? Dapat dikatakan bahwa setiap orang memiliki kesempatan untuk membiarkan Ye Xuan memperoleh nilai kepercayaan, dan itu bukan sekali saja, tetapi dapat terus ditingkatkan, dan dapat disegarkan setiap 100 tahun. Ini hanyalah aliran yang stabil. Berbicara tentang itu, saya khawatir nilai kepercayaan ini adalah hal yang paling kuat. Tentu saja, premis dari semua ini adalah bahwa Ye Xuan memiliki nilai kepercayaan yang cukup. 100 tahun, di alam para dewa, itu benar-benar bukan apa-apa. Meskipun nilai kepercayaan 10.000 tahun ini di tangan Ye Xuan sangat kecil, bagaimanapun, ini juga merupakan permulaan. Meskipun Ye Xuan sekarang memiliki banyak sumber daya, dia belum menelannya, karena, dengan tidak adanya ratusan hal, dia telah memakan cukup banyak sumber daya tanpa sumber daya, jadi dia tidak berani mengambil sumber daya dari Mosangge, penggunaan. Keberadaan jatuhnya jelas, tetapi Ye Xuan tidak berdaya, jadi tugas terpenting Ye Xuan adalah naik level. Hanya alam yang telah dinaikkan ke tingkat tertentu, dan Ye Xuan pasti akan menemukan jatuhnya. Kota kuno misterius itu terletak di gurun di utara. Tentu saja, apa yang disebut sisi utara ini hanya relatif terhadap posisi Ye Xuan saat ini. Ketika Ye Xuan dan Fei Yan datang ke apa yang disebut gurun tak berujung, mereka tahu mengapa itu disebut gurun tak berujung. Di sini, selain pasir kuning, Anda tidak akan pernah bisa melihat apapun lagi. Ada sebuah kota sebelum memasuki gurun.
Yang satu bukanlah kota besar. Dapat dikatakan bahwa setelah meninggalkan tempat ini, Anda mungkin menemukan beberapa permukiman, tetapi kota itu tidak diharapkan untuk ditemui. Ini adalah kota yang disebut Sacheng. Sacheng telah menjauh dari yang biasa-biasa saja, tetapi sebuah situs milik suku Sashen. Suku Sashen ini dikatakan bukan ras manusia, tetapi bukan satu-satunya tempat di daerah tersebut. Ini adalah gurun, tetapi dengan kekuatan yang begitu kecil, tidak ada seorang pun yang dapat menemukan mereka. Karena mereka sama sekali tidak memiliki minyak dan air. Pada hari ini, Ye Xuan sedang beristirahat di penginapan, dan dia mendengar sekelompok orang di luar berjongkok masuk. Cepat, bos, cepat dan siapkan air yang cukup untuk kita harus memasuki gurun. Oh, petugas tamu menunggu sebentar, saya tidak tahu apakah petugas tamu begitu ingin memasuki gurun, tetapi berita apa? Apakah kamu tidak tahu, saya mendengar bahwa ada kota kuno misterius yang tiba-tiba muncul di gurun. Beberapa orang telah mengambil banyak harta karun kuno dari luar kota kuno. Anda harus tahu bahwa itu adalah harta karun kuno, itu bukan Anda. Bayangkan bahwa banyak orang telah berlalu. Kota kuno, memang ada banyak kota kuno di padang pasir. Namun, kota kuno dengan harta karun kuno, ini seharusnya bukan berita palsu. Saya telah berada di sini selama lebih dari 3.000 tahun, tetapi saya belum pernah mendengarnya. Hal yang serupa. Tidak akan ada yang palsu, karena kali ini, kota kuno ini tidak muncul secara alami, tetapi salon muncul. Salon? Maksudmu salon? Tidak, monster-monster itu muncul lagi. Oh, bos, mengapa Anda bertanya begitu banyak? Jika Anda ingin pergi, pergi saja bersama-sama. Tidak ingin pergi, jangan tunda waktu kita. Mungkin mereka melihat bahwa orang-orang ini sedikit terburu-buru, dan bos harus menyiapkan apa yang mereka butuhkan, dan mereka tidak terlalu banyak bicara. Namun, kemunculan kota kuno yang tiba-tiba, tetapi menarik perhatian Ye Xuan, itu tidak akan, apakah kota kuno yang ingin dia temukan. Ye Xuan keluar dan pergi ke bos untuk menanyakan pertanyaan sederhana. Mendengarkan penjelasan bos, Ye Xuan tahu apa yang terjadi pada salon dan kota kuno.